Alhamdulillah, akhirnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap seorang perempuan selama 2-3 tahun ditangkap. Setelah ditemukan, kemudian ditangkap, dibawa ke Polda Jabar. Kita tahu Kang Deddy Mulyadi belum pernah mengatakan hal-hal yang kasar secara spesifik kepada orang. Setiap kali KDM dikritik, KDM bilang terima kasih. Tapi kemarin, ketika KDM membuat sayembara, kalau di hari ini, saya ngomong hari ini, tadi pagi, saya lihat konten KDM, pakai kaos Argentina ya, KDM pakai kaos atau jersey Argentina, KDM bilang, biadab. Saking marahnya, Pak. Siapa laki-laki yang tidak marah ketika ada seorang perempuan disekap? Dan tidak perlu saya katakan dia apa-apakan itu. Teman-teman sudah tahu sendiri. Sumpah, saya nggak tega, Pak. Disekap Pak, oleh seorang laki-laki. Untungnya sekarang sudah ditangkap ya, sudah dibawa. Saya lemes gini karena saya menahan sesuatu ini yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat ya beberapa tayangan menarik di sini. Silahkan. Menonton video ini, melihat fotonya nih, kita kejar dia sampai ke lubang semut. Bahkan pemerintah harus menghukum seberat-beratnya. Sehingga tidak ada lagi manusia-manusia biadab seperti dia. Dan efeknya efek jera. Kedua, teman-teman semuanya, stoplah. Pacaran akan mendatangkan bahaya. Pacaran akan mendatangkan laknat dari Allah. Pacaran itu tidak akan mendatangkan berkah, bahkan musibah. Bukan sekali dua kali kejadian seperti ini. Berulang kali. Ada yang dimutilasi, ada yang disiksa oleh pacarnya sendiri. Mau sampai kapan kita percaya cara-cara yang seperti ini? Cara-cara maksiat tidak akan mendapatkan berkah, justru mendatangkan musibah. Yang ketiga, kepada kita semua keluarga, please care sama saudara. Kalau udah sehari, 2 hari nggak kelihatan, cari. Kok bisa 3 tahun dibiarkan? Saya nggak masuk akal. Ada orang 3 tahun nggak ada kabarnya. Saudaranya kemana? Keluarganya kemana? Dan kita semuanya menjadi catatan. Hati-hati teman-teman semuanya. Mulai hari ini waspada. Banyak orang yang fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Dan semoga kita semuanya bisa mengakhiri masalah seperti ini. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Andai itu terjadi kepada anak Anda, apa yang Anda lakukan? Kalau saya kejar sampai lubang semut sekalipun. Tanggung jawab, gitu tanggung jawab loh. Lain mana lebih kangen bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata Wuhan. Ini sopot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Deca di mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai ayeuna DC. Mikir naon gitu ante. Bisa kayak gini bisa. 1 tahun tapi ingat itu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kemana disusai pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? kunaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap itu? 1,5 tahun. Bukan sekap, Pak. Hah? 1,5 tahun, Pak. 1,5 ya? Oh ya udah. Ngelari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya? Tanggung jawab atas semua tindakannya ya? Siap, Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya, oke ya. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum Sampurasun Lejeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada.
bahwa pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaca dari peristiwa yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat yang tertangkap tadi malam di Majalaya. Saya menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, para pemilik kos, untuk setiap tamu yang datang, yang nginep, apabila memang sudah berpasangan, sebaiknya ditanya surat nikahnya, dilihat KTP-nya, diakurkan satu rumah atau tidak asalnya, atau ketika beda rumah kalau sudah ada surat nikah itu cermin bahwa mereka adalah pasangan keluarga atau suami istri. Ini sangat penting karena seringkali tempat-tempat kos itu menerima pasangan tanpa melihat identitas dan surat nikah yang dimiliki oleh pasangan yang kos. Yang kedua, harus secara rutin nama-nama tersebut didaftarkan ke RT RW setempat untuk menghindari problem-problem yang terjadi manakala orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dan ini adalah bagian upaya pelindungan kita. Dan semoga seluruh para kepala desa, para kepala kelurahan, ketua RT dan RW aktif melakukan monitoring ke berbagai tempat yang di situ merupakan tempat-tempat orang untuk menginap dalam jangka waktu pendek maupun lama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk sama-sama melindungi keluarga kita masing-masing. Hatur nuhun. Hah? Tanggung jawab anjing gitu, tanggung jawab kalau Lain mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata euhan. Ya sopot 1, 2 kali kan juga. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Deca Adira mana teh baheula? Ieu na ge dese. Hah? Sampai akhirnya DC. mikir naon gitu ante. Bisa karek ayeuna bisa. Satu tahun tapi nggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa ieu pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus Terus di kumaha? kunaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Keberadaan si Taufik sehingga bisa ditangkap. Saya merasa lega dan bisa keluar rumah dengan leluasa. Besok mau kemana? Mau ngebaso, mau nongkrong, dan nggak ada lagi yang ngebedol baju. Alhamdulillah. Aya duitnya itu teh. Nggak ada. Ya udah di rumah lagi aja lah. Pokoknya mah intinya semoga Taufik Hidayat segera dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan setimpal dengan apa yang dirasakan oleh korban. Itulah tadinya mau nyukur biar nggak sama, tapi ya alhamdulillah udah ketangkap si Taufik nanu dicukuran. Kang Deddy Mulyadi kepret Taufik Hidayat dengan sayembara 250 juta. Nah, kebijakan Kang Deddy sesuai dengan perkataan Imam Ghazali. Fa inna badlal mal lidaf'il munkar jaizun bal mustahabun. Mengeluarkan harta untuk menolak kemungkaran itu boleh, bahkan dianjurkan. Ayeuna urang fokus ya urang neangan jelema ieu di luhur, karena naon ieu jelema geus geus biadabna kurang ajar pisan, lain kurang ajar deui pokona mah geus edan we jelema teh ieu mah. Bapak aing nepikeun ka murka jadol. Nah, malahan nyieun sayembara pikeun jalma atawa sahawae anu bisa newak atawa bisa nunjuk ke dia si Taufik Hidayat dibere tah 250 juta ieu videona. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada
untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat. Alhamdulillah. Atur nuhun sadayana berkat doanya teman-teman semua. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Girian Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Sebagaimana ketentuan tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita bawa masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya
yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih ya atas dukungan, support seluruhnya, masyarakat, teman-teman media, dan tentunya pihak-pihak lembaga yang telah membantu Polda Jabar dalam menemukan tersangka malam ini. Terima kasih ya. Ini hadiah 1 Juli ya. Hadiah HUT Polri ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Untuk ditangkapnya itu di perumahan, apakah itu tempat kosan yang disewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat ya. Dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Izin Jenderal, ada Itu ke Majalaya pernah Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. ada pihak-pihak ikut menyembunyikan pelaku? Sementara tidak ada yang kita lihat, ini pergerakannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain, sehingga bisa kita pastikan pelariannya ini sendiri. Cukup ya, kejahatannya, apakah dia mengakui gitu, terkait kejahatannya menyiksa, menyekap? Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari di konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercekcok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan. Saya rasa cukup ya sementara, yang besok kita ketemu lagi. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Mantap, mantap. Brin. Terus ya. Halo, saya mau. Saya berdua dulu ya. Ngusir terus gini lah, kata gini lah. Ini Laki ya.